menyampaikan hasil dari tugas yang telah diberikan oleh Pak Sadam selaku dosen riset operasional mengenai metode grafik, metode simplex, dan metode transportasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Novalia Mawati dengan NIM 6420858. Nama saya Rika Diana dengan NIM 6420769. Nama saya Novi Nuridayati dengan NIM 6420303. Nama saya Lutfiah NIM 6420149. Nama saya Tribuana Tunggal Dewi dengan NIM 6420739. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode grafik. Metode grafik adalah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam program linear. Metode grafik hanya dipergunakan untuk model linear programming yang memuat dua variabel keputusan dengan cara menggambarkan garis-garis kendalanya. Keterbatasan metode ini adalah variabel yang bisa digunakan terbatas atau hanya dua. Penggunaan tiga variabel akan sulit ditentukan. Terdapat contoh soal metode grafik. Bapak Budi adalah seorang petani dengan luas kebun tidak kurang dari 2000 meter persegi yang akan ditanami pisang seluas 400 meter persegi sampai dengan 1200 meter persegi dan pepaya 800 meter persegi sampai dengan 1200 meter persegi. Biaya tanam pisang membutuhkan 6.000 per meter persegi, sedangkan untuk menanam pepaya biaya 3.000 per meter persegi. Tentukan berapa pohon yang harus ditanam masing-masing pisang dan pepaya untuk mendapatkan hasil yang dengan biaya tanam yang minimum. Lalu untuk menjawabnya, kita misalnya pisang adalah X dan pepaya adalah Y. Maka X tambah Y lebih dari 2000 dan untuk X-nya X lebih dari 400 kurang dari 1200 dan untuk Y-nya lebih dari 800 kurang dari 1200. Lalu fungsi tujuan atau fxy sama dengan 6000x tambah 3000y. Kemudian kita bisa langsung gambarkan grafiknya. Untuk sumbu X dan Y-nya, kita pertama garis dari yang X 2000 dan Y 2000. Langsung saja kita arsir ke atas ya, karena X tambah Y kurang dari 0 itu salah, jadi tidak bisa diarsir ke bawah. Kemudian untuk yang X dan Y-nya kita langsung buatkan masing-masing garisnya, lalu langsung arsir saja karena mereka di antara keduanya. Lalu ditemukan penyelesaiannya, yaitu di tengah-tengah. Untuk yang pertama itu 1200 dengan 1200, yang ke bawah itu 1200 dengan 800, dan yang sampingnya 800 dengan 1200. Kenapa 800? Karena 800 ini dihasilkan dari perpotongan X dan Y, yaitu 2000 dikurangi 1200 hasilnya 800, dan Y nya langsung saja dimasukkan 1200. Lalu kita bisa langsung tentukan fxy nya. Yang pertama ada F800 sama 1200 sama dengan 6000 dikali 800 ditambah 3000 dikali 1200 sama dengan 4.800 ditambah 3.600 sama dengan 8.400. Yang kedua F1200 dengan 1200 sama dengan 6000 dikali 1200 ditambah 3000 dikali 1200 sama dengan 7.200 ditambah 3.600, hasilnya 10.800. Yang ketiga F1200 dengan 800 sama dengan 6000 dikali 1200 ditambah 3000 dikali 800 sama dengan 7.200 ditambah 2.400 sama dengan 9.600. Dari ketiga ini sudah ditemukan yang minimum adalah yang F800 sama 1200, yaitu 8.400. Jadi untuk hasil biaya yang minimum ditanam yaitu 800 hektar untuk pisang dan 1200 hektar untuk pepaya. Perkenalkan, nama saya Novi Nuridayati dengan NIM 6420303. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Metode simplex adalah salah satu teknik penyelesaian dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak pembatas dan banyak variabel yang lebih dari dua variabel. Soalnya, fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 5,4x1 plus 2, 3x2. Fungsi batasannya 5x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 30. 5x1 plus 8x2 lebih kecil sama dengan 40. Selanjutnya, kita ubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar simplex.
Z min 54x1 min 23x2 sama dengan 0, 5x1 plus 3x2 plus S1 sama dengan 30, 5x1 plus 8x2 plus S2 sama dengan 40. Kenapa kita ubah variabel menjadi S1? Karena di fungsi batasannya itu tandanya lebih kecil sama dengan. Selanjutnya kita lihat tabel yang pertama. Kita cari terlebih dahulu kolom kuncinya, yaitu dengan cara kita pilih angka negatif yang paling tinggi, yaitu min 54, berada di titik X1, yaitu min 54, 55. Selanjutnya kita cari baris kuncinya, yaitu nilai ratio yang paling tinggi, yaitu ada di 30/5 sama dengan 6. Dan elemen selnya berarti nilainya 5. Selanjutnya kita cari kunci baru X1 sama dengan 5 bagi 5 1, 3 bagi 5 3 per 5, 1 bagi 5 1 per 5, 0 bagi 5 0, 30 bagi 5 6. Jadinya X1 nya 1, 3 per 5, 1 per 5, 0, 6. Membuat baris variabel baru. Baris S2 baru sama dengan baris lama min angka kolom kunci baris yang sesuai X baris kunci baru. Baris S2 baru sama dengan kita masukkan S2 nya dikurangi min 5 kali X1 nya kita masukkan 1, 3 per 5, 1 per 5, 0, 6. Lalu kita turunkan 5, 8, 0, 1, 40 dikurangi 5 kali 1, 5, 5 kali 3 per 5 3, 5 kali 1 per 5 1, 5 kali 0, 0, 5 kali 6, 30. Jadinya 5 dikurangi 5, 0, 8 dikurangi 35, 0 dikurangi 1 min 1, 1 dikurangi 0, 1, 40 dikurangi 30, 10. Jadinya S2 nya 0, 5 min 1, 1, 10. Selanjutnya kita cari baris Z barunya, min 54 min 3 0, 0, 0 dikurangi min 54 kali 1, 3 per 5, 1 per 5, 0, 6. Lalu kita turunkan min 54 min 23 0, 0, 0 dikurangi min 54 kali 1 min 54 min 54 kali 3 per 5 min 33 min 54 dikali 1 per 5 min 54 per 5 min 54 kali 00 min 54 kali 6 min 324. Jadinya titik Z min 54 dikurangi min 54 0 min 23 dikurangi min 33 10 0 dikurangi min 54 per 5 54 per 5 0 dikurangi 00 0 dikurangi min 324 Karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Solusinya diperoleh nilai Z sama dengan 324, X1 nya sama dengan 6. Kita masukkan ke fungsi tujuannya, Z sama dengan 54 X1 plus 23 X2 sama dengan 54, kita masukkan titik S1 nya yaitu 6 ditambah 23, karena X2 nya itu tidak ada maka nilainya 0. 54 dikali 6 hasilnya 324. Saya Lutfiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi jumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang atau supply menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirimkan atau demand dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Ini adalah saya bacakan soalnya. Soalnya adalah ada sebuah perusahaan yang memiliki 3 buah pabrik dan 3 buah gudang, di mana kapasitas pabrik A sebesar 130.000 unit, kapasitas pabrik B sebesar 100.000 unit, dan kapasitas pabrik C sebesar 140.000 unit. Untuk kapasitas gudang 1 sebesar 150.000 unit, kapasitas gudang sebesar 120.000 unit, dan kapasitas gudang 2 sebesar 80.000 unit. Ongkos kirim dari pabrik A ke gudang 1 sebesar $2, pabrik A ke gudang 2 sama dengan $0,5, pabrik A ke gudang 3 sama dengan $0,4. Ongkos kirim dari pabrik B ke gudang 1 sebesar $1,4, pabrik B ke gudang 1B sebesar $1,5, pabrik 2 ke gudang 3 sebesar $0,7. Ongkos kirim dari pabrik C ke gudang 1 sebesar $0,4, pabrik C ke gudang 2 sebesar $0,9, pabrik C ke gudang 3 sebesar $1,5. Berikut ini adalah tampilan dari tabel metode Northwest Corner atau NWC. Dikarenakan quantity supply tidak sama dengan quantity demand, maka diperlukan adanya penambahan kolom dummy.
total quantity supply adalah 370.000, sedangkan total dari quantity demand adalah 350.000, maka diperlukan adanya dummy 20.000 supaya totalnya masing-masing menjadi 370.000. Karena kan ini metode Northwest Corner, maka step perhitungannya dimulai dari pojok dari atas. Pabrik A gudang 1 permintaannya 150.000 dan kapasitas yang dimiliki adalah 130.000, maka nggak apa-apa kita maksimalkan di sini 130.000 dulu. Sedangkan gudang pabrik A gudang 2 dan 3 tidak kebagian. Kemudian lanjut lagi pabrik B gudang 1. Di sini kapasitasnya 100, permintaannya 150.000. Di sini tadi sudah dimaksimalkan 130.000, maka kita cuma ambil 20.000 supaya totalnya menjadi 150.000. Kemudian langsung lanjut lagi pabrik B gudang 2. Di sini permintaannya 120.000, tetapi quantity supply-nya 100. Di sini tadi quantity supply-nya sudah diambil 20.000, maka sisanya cuma 80.000. Jadi kita maksimalkan 80.000. Pabrik B gudang 3 sudah tidak kebagian lagi, kosong. Kemudian pabrik C gudang 1, di sini permintaannya 150.000 sudah terpenuhi, jadi tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Kemudian pabrik C gudang 2, di sini tadi permintaannya 120.000 dan kapasitas 140.000, maka kita cuma perlu 40.000 supaya total permintaannya menjadi pas 120.000. Kemudian lanjut lagi pabrik C gudang 3, di sini kapasitasnya tadi 140.000 dan sudah dikurangi 40.000, maka sisanya adalah 100, sedangkan permintaannya cuma 80, maka kita cuma pakai 80.000. Kemudian di sini dummy 20.000 dimaksimalkan di sini karena tadi sisa kapasitasnya adalah 20.000. Kemudian setelah tabelnya terhitung semua, terisi semua, kita masukkan total semuanya, total ongkos dan total unitnya. Di sini totalnya 130.000 dikali 2 tambah 20.000 dikali 1,4 tambah 80.000 dikali 1,5 tambah 40.000 dikali 0,9 tambah 80.000 dikali 1,5 tambah 20.000 kali 0. Total masing-masingnya 260 tambah 28.000 tambah 120.000 tambah 36.000 tambah 120.000. Totalnya 564. Saya Tribuana Tunggaldewi dengan NIM 6420739. Di sini saya akan menjelaskan metode ETSI. Jadi pada metode ini kita mulai hitung dari nilai terkecil, yaitu 0,4 yang berada di pabrik A gedung 3 dengan permintaan 80.000 dan sumbernya 130.000, maka kita maksimalkan menjadi 80.000. Selanjutnya nilai kos terkecil adalah 0,4 yang berada di pabrik C gedung 1 karena permintaan 150.000 dan sumbernya 140.000, maka kita maksimalkan menjadi 140.000. Karena di sumbernya sudah habis, maka kita silang di bagian pabrik C gedung 2 dan pabrik C gedung 3. Selanjutnya nilai kos terkecil adalah 0,5 yang berada di pabrik A gedung 2 karena permintaan 120.000 dan sumbernya 130.000, maka kita maksimalkan menjadi 50.000 karena sisa dari 130.000 dikurang 80.000. Selanjutnya nilai kos yang terkecil adalah 1,4 yang berada di pabrik B gedung 1 karena permintaannya 150.000 dan sumbernya 100.000, maka dimaksimalkan menjadi 10.000 karena sisa dari 150.000 dikurang 140.000. Selanjutnya nilai kos terkecil adalah 1,5 yang berada di pabrik B gedung 2 karena permintaan 120.000 dan sumbernya 100.000, maka dimaksimalkan menjadi 70.000. 70.000 merupakan sisa dari 120.000 dikurang 50.000 karena di pabrik B sumbernya 100.000 dan totalnya masih kurang, maka kita menggunakan dummy sebesar 20.000. Karena di bagian tabel sudah selesai, maka kita jumlahkan keseluruhannya, yaitu 50.000 dikali 0,5
ditambah 80.000 dikali 0,4 ditambah 10.000 dikali 1,4 ditambah 70.000 dikali 1,5 ditambah 20.000 dikali 0 dengan hasil Rp232.000. Nama saya Novalia Rahmawati dengan NIM 6420858. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode stepping stone. Metode stepping stone ialah suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba. Dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut, sudut kiri atas dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Kita menggunakan metode stepping stone ini untuk menghasilkan total biaya yang lebih rendah. Langkah pertama yang digunakan adalah menentukan solusi awalnya terlebih dahulu menggunakan 3 metode yang sudah diselesaikan sebelumnya. Di sini saya menggunakan solusi awalnya itu menggunakan metode LC. Bisa dilihat dari tabel ini, kita mengevaluasi sel-sel kosong untuk mengetahui apakah dengan menggunakan sel-sel tersebut dapat menurunkan total biaya. Di sini, sel yang kosong ada di bagian A1, B3, C2, C3, A dummy, dan C dummy. Yang pertama, kita menyelesaikan sel kosong di bagian A1. A1 melalui jalur A1 dikurangi A2 ditambah B2 dikurangi B1. A1 sama dengan 2 dikurangi 0,5 ditambah 1,5 dikurang 1,4. A1 menghasilkan 1,6. Yang kedua, kita menyelesaikan sel kosong di bagian B3. B3 melalui jalur B3 dikurangi A3 ditambah A2 dikurangi B2. B3 sama dengan 0,7 dikurangi 0,4 ditambah 0,5 dikurangi 1,5. B3 menghasilkan negatif 0,7. Yang ketiga, kita menyelesaikan sel kosong di bagian C2. C2 melalui jalur C2 dikurangi B2 ditambah B1 dikurangi C1. C2 sama dengan 0,9 dikurangi 1,5 ditambah 1,4 dikurang 0,4. C2 menghasilkan 0,4. Yang keempat, kita menyelesaikan sel kosong di bagian C3. C3 melalui jalur C3 dikurangi A3 ditambah A2 dikurangi B2 ditambah B1 dikurangi C1. C3 sama dengan 1,5 dikurangi 0,4 ditambah 0,5 dikurangi 1,5 ditambah 1,4 dikurangi 0,4. C3 menghasilkan 1,1. Yang kelima, kita menyelesaikan sel kosong di bagian A dummy. A dummy melalui jalur A dummy dikurangi A2 ditambah B2 dikurangi B dummy. A dummy sama dengan 0 dikurangi 0,5 ditambah 1,5 dikurangi 0. A dummy menghasilkan 1. Yang keenam, kita menyelesaikan sel kosong di bagian C dummy. C dummy melalui jalur C dummy dikurangi B dummy ditambah B1 dikurangi C1. C dummy sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 1,4 dikurangi 0,4. C dummy menghasilkan 1. Karena di bagian B3 tadi masih ada nilai negatif, maka kita perlu mencobanya kembali hingga nilainya positif semua. Dengan cara meletakkan plus minus di bagian B3 tadi. Langkah selanjutnya, kita mengambil nilai negatif terkecil yaitu 70.000. Maka untuk tabel berikutnya nilainya akan berubah. Ini adalah tabel yang sudah berubah nilainya, maka kita harus mencari kembali sel kosong di bagian A1, B2, C2, C3, A dummy, dan C dummy. Yang pertama, kita menyelesaikan sel kosong di bagian A1. A1 melalui jalur A1 dikurangi A3 ditambah B3 dikurangi B1. A1 sama dengan 2 dikurangi 0,4 ditambah 0,7 dikurangi 1,4. A1 menghasilkan 0,9. Yang kedua, kita menyelesaikan sel kosong di bagian B2. B2 melalui jalur B3 ditambah A3 dikurangi A2. B2 sama dengan 1,5 dikurangi 0,7 ditambah 0,4 dikurangi 0,5. B2 menghasilkan 0,7. Yang ketiga, kita menyelesaikan sel kosong di bagian C2. C2 melalui jalur C2 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi B3 ditambah B1 dikurangi C1.
C2 sama dengan 0,9 dikurangi 0,5 ditambah 0,4 dikurangi 0,7 ditambah 1,4 dikurangi 0,4. C2 menghasilkan 1,1. Yang keempat, kita menyelesaikan sel kosong di bagian C3. C3 melalui jalur C3 dikurangi C1 ditambah B1 dikurangi B3. C3 sama dengan 1,5 dikurangi 0,4 ditambah 1,4 dikurangi 0,7. C3 menghasilkan 1,8. Yang kelima, kita menyelesaikan sel kosong di bagian A dami. A dami melalui jalur A dami dikurangi A3 ditambah B3 dikurangi B dami. A dami sama dengan 0 dikurangi 0,4 ditambah 0,7 dikurangi 0. A dami sama dengan 0,3. Yang keenam, kita menyelesaikan sel kosong di bagian C dami. C dami melalui jalur C dami dikurangi B dami ditambah B1 dikurangi C1. C dami sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 1,4 dikurangi 0,4. C dami menghasilkan 1. Maka log A1 sama dengan 1 dikurangi 0,4 ditambah 0,7 dikurangi 1,4 sama dengan 0,9. Log B2 sama dengan 1,5 dikurangi 0,5 ditambah 0,7 dikurangi 0,7 sama dengan 0,7. Log C2 sama dengan 0,9 dikurangi 0,5 ditambah 0,4 dikurangi 0,7 ditambah 1,4 dikurangi 0,4 sama dengan 1,1. Log C3 sama dengan 1,5 dikurangi 0,7 ditambah 1,4 dikurangi 0,4 sama dengan 1,8. Log A dami sama dengan 0 dikurangi 0,4 ditambah 0,7 dikurangi 0 sama dengan 0,3. Log C dami sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 1,4 dikurangi 0,4 sama dengan 1. Maka solusi optimal karena semua log tidak ada nilai negatif. Maka diperoleh biaya optimal sebagai berikut. 120.000 dikali 0,5 ditambah 10.000 dikali 0,4 ditambah 10.000 dikali 1,4 ditambah 70.000 dikali 0,7 ditambah 140.000 dikali 0,4. Maka diperoleh biaya optimal yaitu 183.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah dipresentasikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.